Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Latifah dengan NIM F1C321045. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi ujian Fisika Kuantum 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yoza. Langsung saja kita masuk ke penjelasan pertama. Apa yang dimaksud dengan fisika kuantum? Banyak sekali orang-orang yang mempertanyakan kepada saya apa itu fisika kuantum, karena selama saya belajar fisika kuantum, saya juga baru dengar karena ada fisika kuantum. Selama ini saya cuma tahu apa itu matematika kuantum, kalau enggak cuma fisika aja gitu. Fisika kuantum sering kita dengar melalui berbagai macam film, seperti film Marvel. Di situ kan sangat banyak hero-hero yang dibuat dari percobaan-percobaan gitu. Dan di situ seringkali disebutkan menggunakan fisika kuantum. Tapi banyak orang yang tidak mengetahui apa itu maksud dari fisika kuantum. Fisika kuantum pertama kali diperkenalkan oleh Albert Einstein yang membuka pandangan banyak terkait alam semesta. Dan juga jembatan bagi kita untuk melihat dunia nyata yang tak kasat oleh mata. Dunia yang sangat kecil sekali, seperti dunia atom atau dunia yang penuh tidak kepastian dan probabilistik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan persamaan Schrödinger dan potensial tangga, atau biasa disebut dengan tanggul potensial. Yang pertama, persamaan Schrödinger adalah persamaan matematika yang menjelaskan perubahan tiap waktu dari sebuah sistem fisika, di mana efek kuantum seperti dualitas gelombang partikel menjadi signifikan. Dari pertemuan sebelumnya sudah dibahas oleh Ibu Yoza, rumus persamaan Schrödinger yang dipakai untuk satu partikel yang tidak bergantung waktu dalam satu partikel. Dari rumus minus H bar kuadrat per 2M D kuadrat psi per dx kuadrat ditambah E dikurang V psi sama dengan 0. Dan rumus positifnya H bar kuadrat per 2M D kuadrat per dx kuadrat ditambah V psi sama dengan E psi. Selanjutnya, tanggul potensial atau potensial tangga. Nah, di sini saya akan membahas tentang potensial tangga. Pertama-tama, potensial tangga itu adalah pemodelan atau penyederhanaan dari potensial yang sebenarnya. Kenapa dikatakan potensial tangga? Karena dia hanya mempunyai dua nilai potensial pada dua daerah atau dua batas yang berbeda. Atau nilai Vx yaitu Vx sama dengan 0. Untuk batas X kurang dari 0 dan Vx sama dengan V0 untuk batas X lebih dari 0. Bisa dilihat di sini kita mempunyai persamaan 0, Vx sama dengan 0 untuk persamaan X dikurang 0. Dan V0 untuk persamaan X lebih dari 0. Dari persamaan ini bisa dilihat partikel mula-mula datang dari kiri X min menuju ke kanan X plus. Kita bisa lihat ada dua daerah dengan potensial yang berbeda. Dengan bidang batas kedua daerah tersebut di titik X sama dengan 0. Dua daerah dengan interaksi berbeda tersebut dapat dilihat sebagai dua medium atau dua lingkungan berbeda. Jadi, dibayangkan partikel datang dari medium atau lingkungan pertama ke medium lingkungan kedua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan
secara detail tentang potensial tangga ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara detail tentang potensial tangga. Di sini sudah ada gambar dari potensial tangga sendiri, yang dimana sumbu yang di bawah itu adalah sumbu X, dan sumbu yang naik ke atas ini adalah sumbu Vx. Lalu, karena suatu partikel massa bergerak dari kiri ke kanan pada satu daerah potensial, maka pada daerah X kecil dari 0, potensialnya adalah 0. Pada daerah X lebih dari 0 atau sama dengan, potensialnya yaitu V, atau bisa disebut sebagai V0. Dan bagaimana fungsi gelombang partikel tersebut? Jawaban dari pertanyaan sebelumnya bisa memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, jika energi partikel kurang atau sama dengan potensial, berarti itu adalah E kurang dari V. Lalu energi partikel lebih dari potensial bisa disimbolkan sebagai E lebih dari V. Selanjutnya, jika E kurang dari V, oleh karena ada dua daerah dengan potensial yang berbeda, maka masing-masing daerah tersebut mempunyai persamaan Schrödinger yang berbeda. Pada daerah X kurang dari 0, persamaan Schrödinger Vx sama dengan 0, min H bar kuadrat per 2M, D kuadrat psi X per 2X kuadrat sama dengan Fc X. Bisa dijelaskan sebagai persamaan 1. D kuadrat psi X per Dx kuadrat sama dengan minus 2Me per H bar kuadrat psi X. Lalu D kuadrat psi X per Dx kuadrat sama dengan minus K kuadrat psi X. Itu bisa dibilang sebagai persamaan diferensial orde 2 dengan akar-akar bilangan kompleks. Sebagaimana K adalah konstanta real positif. Jadi, dapatlah hasil K adalah akar 2Me per H bar kuadrat. Dari persamaan kedua ini, persamaan diferensial orde 2 dengan akar-akar bilangan kompleks yang berlainan, sehingga solusinya adalah psi 1x sama dengan AE akar minus 1kx ditambah BE 1kx. Untuk solusi yang bergantung dengan waktu, psi 1xt sama dengan psi x ditambah psi 1xt sama dengan psi x ft dengan ft sama dengan E minus 1ET per H bar. Psi 1xt sama dengan AE minus 1kx ditambah BE 1kx
E minus 1 ET per H bar. Didapat persamaan psi XT sama dengan AE minus pangkat IKX ditambah ET per H bar ditambah BE akar I dikali KX dikurang ET per H bar. Dari suku pertama persamaan yang kelima ini, yaitu AE pangkat IKX ditambah ET per H bar adalah bentuk gelombang yang merambat dari kanan ke kiri. Sehingga ditafsirkan sebagai gelombang pantul dengan perambanan dari X sama dengan 0 menuju X sama dengan minus tak hingga. Sementara itu, suku kedua dari persamaan 5, yaitu BE, adalah bentuk gelombang yang merambat dari kiri ke kanan, sehingga ditafsirkan sebagai gelombang datang dengan perambanan dari X sama dengan minus tak hingga menuju X sama dengan 0. Pada daerah X lebih besar atau sama dengan 0, persamaan Schrödinger dengan potensial Vx sama dengan V adalah minus H bar kuadrat per 2M D kuadrat psi X per dx kuadrat ditambah V psi X sama dengan E psi X. Dan didapatlah persamaan dari sini adalah ini. D kuadrat psi X per dx kuadrat sama dengan 2M per H bar kuadrat dikali V dikurang E psi X. Bisa ditulis sebagai persamaan 6. Jika didefinisikan suatu konstanta real pada positif baru, Q merupakan konstanta real. Q sama dengan akar 2M per H bar kuadrat dikali V dikurang E. Lalu, persamaan 6 tadi menjadi D kuadrat psi X per dx kuadrat sama dengan Q kuadrat psi X. Untuk persamaan 6, persamaan ini adalah persamaan diferensial orde 2, mirip dengan persamaan 2. Namun dengan akar-akar berkelainan, solusinya adalah psi kuadrat X sama dengan psi kuadrat X sama dengan CE minus X DE QX. Di mana X merupakan tak hingga, fungsi gelombangnya adalah psi 2X, maka psi 2 X-nya diganti dengan tak hingga, menghasilkan CE akar minus tak hingga ditambah DE tak hingga. 0 ditambah tak hingga. Terlihat bahwa fungsi gelombang bernilai tak hingga pada X menuju tak hingga, supaya D sama dengan 0 dan persamaan 8 menjadi. Dengan demikian, solusi persamaan Schrödinger pada masing-masing daerah telah diperoleh persamaan 4 untuk daerah X lebih kecil dari 0. Dan persamaan 9 untuk daerah X lebih besar atau sama dengan dari 0. Untuk persamaan 4, daerah X lebih kecil dari 0, yaitu psi 1X sama dengan AE pangkat 1KX ditambah BE 1KX. Selanjutnya persamaan 9 untuk daerah X lebih besar atau sama dengan dari 0.
Psi 2X sama dengan CE minus QX. Untuk menentukan konstanta A, B, dan C, maka kita dapat menerapkan syarat kontinuitas fungsi gelombang pada turunannya pada batas kedua daerah, yaitu pada X sama dengan 0. Syarat kontinuitas fungsi gelombang X sama dengan 0 adalah psi 1 0 sama dengan psi 2 0. Maka pangkat dari AE dan BE diganti juga menjadi 0. Lalu didapatkan CE 0. Dapat disimpulkan A ditambah B sama dengan C. Selanjutnya, syarat kontinuitas turunan pertama fungsi gelombang X sama dengan 0. D per dx psi 1X. X sama dengan 0. D per dx psi 2X. X sama dengan 0. D per dx. Lalu disubstitusikan psi 1X tadi. AE pangkat 1 IKX ditambah BE IKX. X sama dengan 0. Sama dengan minus KCE pangkat minus QX. X sama dengan 0. Minus 1KA ditambah minus IKA ditambah IKB sama dengan minus QC. Lalu ini bisa kita pindah ruaskan menjadi IKA dikurang IKB sama dengan QC. IKA dikurang IKB sama dengan QC. C sama dengan IKA dikurang IKB per Q. Dengan mensubstitusikan persamaan ke 10 dan persamaan 11, kita bisa mendapatkan IKA dikurang IKB sama dengan Q dikali A ditambah B. IKA dikurang IKB sama dengan Q dikali A ditambah B. QB ini kita kali silang. QB sama dengan KB dan IKA sama dengan QA. Lalu kita bisa mendapatkan B. B sama dengan IK dikurang Q per IK ditambah Q dikali A. Untuk mendapatkan konstanta C, distribusikan persamaan 13 ke persamaan 10. C sama dengan A IK dikurang Q per IK ditambah Q dikali A. C sama dengan 2 IK per IK ditambah Q sama dengan dikali A. Dengan demikian, solusi persamaan Schrödinger pada masing-masing daerah untuk Q lebih kecil dari 0, psi 1X sama dengan AE minus IKX ditambah IKX dikurang Q per IK ditambah Q AE IKX. Dan untuk X lebih atau sama dengan dari 0, psi 2X sama dengan 2 IK per IK ditambah Q AE pangkat minus QX. Selanjutnya, kita akan menampilkan grafik fungsi gelombang psi 1X dan psi 2X pada daerah X lebih besar atau sama dengan dari 0. Fungsi gelombang melurus secara eksponensial menuju 0. Baiklah, selanjutnya untuk persamaan yang kedua, E lebih dari atau sama dengan V. Jika partikel berenergi E lebih dari atau sama dengan V,
Persamaan Schrödinger pada daerah X kurang dari 0 sama dengan kasus A di atas, karena potensial pada daerah tersebut adalah 0. Dengan demikian, solusinya juga sama, yaitu Si1X sama dengan AE pangkat 1KX ditambah BE IKX. Sementara pada daerah X lebih dari atau sama dengan 0, persamaan Schrödinger-nya adalah minus H bar per 2M D kuadrat psi X per DX kuadrat ditambah V psi X sama dengan E psi X. Min H bar kuadrat per 2M D kuadrat psi X per DX kuadrat sama dengan E dikurang V psi X menjadi D kuadrat psi X sama dengan DX kuadrat sama dengan minus 2M per H bar kuadrat E dikurang V psi X. Jika Q sama dengan akar 2M per H bar dikali E dikurang V, maka dari persamaan di sini bisa menjadi D kuadrat psi X per DX kuadrat sama dengan minus Q kuadrat psi X, di mana Q adalah konstanta real positif. Dengan Q adalah konstanta real positif, persamaan ini bisa dikatakan persamaan diferensial orde 2 dengan akar-akar bilangan kompleks yang berlainan. Lalu solusi dari persamaan ini adalah psi 2X sama dengan CE pangkat minus 1 QX ditambah DE pangkat I QX. Mirip dengan kondisi persamaan yang sebelumnya, suku C minus I QX mempresentasikan gelombang yang merambat dari kanan ke kiri. Sedangkan suku D pangkat I QX mempresentasikan gelombang yang merambat dari kiri ke kanan. Oleh karena itu, gelombang merambat dari kiri ke kanan, maka pada daerah Q lebih dari atau sama dengan 0, tidak ada gelombang pantul. Jadi, suku CE tidak menunjukkan keadaan fisisnya, sehingga konstanta CE berubah menjadi 0. Maka, psi 2X sama dengan DE IQX. Konstanta A, B, dan D ditentukan dengan menerapkan syarat kontinuitas fungsi gelombang beserta turunannya. Pada X sama dengan 0, sama seperti kasus yang sebelumnya. Syarat kontinuitas fungsi gelombang pada daerah batas, yaitu pada X sama dengan 0, adalah psi 0 sama dengan psi 1 0 sama dengan psi 2 0. Di mana AE 0 ditambah BE 0 sama dengan DE 0. Bisa disimpulkan sebagai D sama dengan A ditambah B. Untuk syarat kontinuitas turunan pertama, pada fungsi gelombang daerah batas yaitu X sama dengan 0. Diketahui D per DX psi 1X X sama dengan 0 sama dengan D per DX psi 2X X sama dengan 0. Diturunkan D per DX AE minus IKX ditambah BE IKX X sama dengan 0 sama dengan D per DX DE IQX X sama dengan 0. Lalu IKAE pangkat 1KX ditambah IKBE pangkat IKX X sama dengan 0 sama dengan
IQ DE dipangkat EQ X sama dengan 0. Menjadi minus IKA ditambah BE minus IKA ditambah IKB sama dengan IQ D. D sama dengan KA dikurang KB per Q. Sini kita mencoret masing-masing I-nya. Lalu dengan mensubstitusikan persamaan ini, jadi persamaan 24, dan persamaan sebelumnya, ini persamaan 23. Dengan mensubstitusikan persamaan 23 dan 24, diperoleh A ditambah B sama dengan KA dikurang KB. QA ditambah QB sama dengan KA dikurang KB. B sama dengan K dikurang QA per K ditambah Q. Kemudian, ini kita buat menjadi persamaan 25. Kemudian, untuk memperoleh konstan tadi, kita dapat mensubstitusikan persamaan 25 ke 23. D sama dengan A ditambah K dikurang Q dikali A per K ditambah Q. D sama dengan 2KA per K ditambah Q. Dengan demikian, fungsi gelombang pada masing-masing daerah adalah psi 1X sama dengan AE pangkat 1KX ditambah K dikurang Q kali A per K ditambah Q E1KX. Jadi persamaan 27. Jadi persamaan 26. Selanjutnya, untuk psi 2X sama dengan 2KA per K ditambah Q E pangkat I Q K. Dan untuk grafik fungsi gelombang Q1X dan Q2X pada daerah X lebih dari atau sama dengan 0 berupa gelombang sinusoidal dengan amplitudo yang lebih kecil dan panjang gelombang yang lebih panjang dibanding fungsi gelombang pada daerah X lebih dari atau sama dengan 0. Seperti ini gambarnya. Terus di sini ini adalah sumbu V, ini Vx, ini sumbu X. Ini disebut Vx sama dengan 0. Tuh. Ini untuk gelombangnya. Gelombangnya dari kiri ke kanan. Berarti nah, kira-kira gambar
dari fungsi gelombang potensial tangga E lebih dari atau sama dengan V itu adalah seperti ini, dengan titik tengahnya adalah 0. E lebih dari atau sama dengan V. Baiklah, dari penjelasan saya tadi, semoga dapat dimengerti. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam contoh soal. Baiklah, selanjutnya di sini kita mempunyai contoh soal dengan soal pertama yaitu elektron dengan energi 1 eV dan 2 eV datang pada perintang setinggi 5 eV dan dengan lebar yaitu 0,5 nm. Maka carilah peluang transmisinya. Pertama-tama, untuk elektron 1 eV, kita membuat dengan rumus K2 akar 2M V dikurang E per H bar. Lalu substitusikan semuanya, masukkan ke dalam rumus. 2 dikali 9,1 dikali 10 pangkat minus 31 kilo dikali 5 dikurang 1 IV dikali 1,6 dikali 10 pangkat 9 minus 19 Joule per IV per 1,054 dikali minus 30 JS. Maka didapat hasil 1,0 dikali 10 pangkat 10 meter pangkat 1. Karena L sama dengan 0,5 nm, kita ubah menjadi M, 5 dikali 10 pangkat minus 10 meter. Selanjutnya, 2K2L sama dengan 2 dikali hasil dari yang pertama tadi, 1,0 dikali 10 pangkat 10 meter minus 1 dikali 5 dikali 10 pangkat minus 10 meter. Hasilnya 10. Untuk peluang transmisi, T1, E pangkat minus 2K2L sampai dengan E pangkat minus 10. Karena tadi dijelaskan ini, hasil ini adalah 10. Hasil dari 2K2L ini adalah 10. Maka pangkatnya menjadi 10. Jika dihitung menjadi 4,5 dikali 10 pangkat minus 5. Untuk elektron 2 eV, masukkan rumus K2 akar 2M V dikurang E per H bar sama dengan akar 2 dikali 9 kali 1, 9,1 dikali 10 pangkat minus 31 kilo. Karena elektronnya 2, jadi berbeda dengan yang tadi, 5 dikurang 2 eV dikali 1,6 dikali 10 minus 19 Joule per eV per kabarnya yaitu 1,054 dikali 10 minus 34 JS. Maka setelah dihitung hasilnya adalah 0,89 dikali 10 pangkat 10 M pangkat minus 1. Untuk L tadi sama dengan sebelumnya 0,5 nm sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 10 M. Dengan rumus yang sama 2K 2L sama dengan 2 dikali 0,89 dikali 10 pangkat 10 M pangkat minus 1 dikali 5 dikali 10 pangkat minus 10 M jadi 8,9. Untuk peluang transmisi T2 sama dengan E pangkat minus 2K2L sama dengan E minus 8,9. Dengan hasil 1,4 dikali 10 pangkat minus 4. Jadi peluang transmisi dari T1 adalah
4,5 dikali 10 pangkat minus 5, dan peluang transmisi T2 adalah 1,4 dikali 10 pangkat minus 4. Untuk soal selanjutnya, berapakah kerapatan peluang pada daerah X lebih dari 0 pada tangga potensial jika diketahui E kurang dari V0? Kita lihat dari gambar yang sudah ada, gambar ini. Kita buat dulu partikel yang berada pada daerah dengan potensial seperti di contoh penjelasan pertama. Vx 0 untuk X kurang dari 0, V0 X lebih dari atau sama dengan 0. Untuk solusi dari persamaan Schrödinger bebas waktu, kita ketahui dulu si X sama dengan AE IKX ditambah BE I minus IKX untuk keadaan X lebih kecil dari 0. Dengan rumus K akar 2 ME per H bar kuadrat. DE pangkat minus KX X kecil dari atau sama dengan 0. K sama dengan akar 2M V0 dikali E per H bar kuadrat. Selanjutnya disubstitusikan BK dikurang IK per K ditambah IKA yang C 2K per K ditambah IK kali A menjadi V1X sama dengan AE IKX ditambah K dikurang IK per K ditambah IK AE dikurang IKX X lebih kecil dari 0. V2X sama dengan 2K per K ditambah IK AE pangkat minus KX untuk memenuhi X lebih besar atau sama dengan 0. Perapatan peluang elektron di X lebih dari 0 atau sama dengan dapat dihitung menggunakan si 2X 42 sama dengan 4K kuadrat per K kuadrat ditambah K2 A kuadrat E 42 KX sama dengan 4E per V0 A 42 E minus 2 KX. Bisa digambarkan dengan ini. Sumbu X, sumbu X, X sama dengan 0 dengan bentuk gelombang yang seperti ini. Fungsi gelombang potensial yang didapat dari soal tersebut dengan hasil ikut ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.